Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melika dengan NIM A1B1251132, kelas reguler E. Kali ini aku akan menceritakan kembali sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Novel ini terbit pada tahun 1922 dan novel ini termasuk karya sastra paling penting dalam sejarah Indonesia karena mengangkat persoalan cinta, adat, dan ketidakadilan sosial. Cerita Siti Nurbaya dimulai di Padang, Sumatera Barat. Siti Nurbaya ini adalah seorang gadis cantik dan berbakti kepada orang tuanya. Ia bersahabat sejak kecil dengan Samsul Bahari, anak dari keluarga kaya raya, dan terhormat. Dari persahabatan itu mereka tumbuh rasa cinta di antara mereka. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ayah Siti Nurbaya, yaitu Baginda Sulaiman, tiba-tiba mengalami musibah. Ia ditipu oleh seorang pedagang yang amat licik dan kaya. Ia bernama Datuk Merangkih. Ayah Siti Nurbaya terjerit banyak hutang dengan Datuk Merangkih. Untuk melunasi utang-utang ayah Siti Nurbaya, Datuk Merangkih meminta Siti Nurbaya menikah dengan dirinya. Lalu Baginda Sulaiman tidak punya pilihan selain menikahkan Siti Nurbaya dengan si Datuk Merangkih. Bayangkan betapa sedihnya Siti Nurbaya. Ia harus mengorbankan cintanya kepada Samsul Bahri demi menyelamatkan ayahnya. Meski hatinya hancur, ia tetap berbakti kepada ayahnya menjalani pernikahan yang tidak diinginkan itu. Di sisi lain, Samsul Bahri sangat terpukul. Ia kecewa dan ia memutuskan untuk pergi ke Batavia untuk melanjutkan sekolah sekaligus menenangkan dirinya di sana. Ia kemudian menjadi seorang tentara. Sementara itu, kehidupan Siti Nurbaya dengan Datuk Merangkih sangatlah menyedihkan, karena Datuk Merangkih ini adalah suami yang kasar, sombong, dan serakah. Ia memperlakukan Siti Nurbaya sangat buruk. Akhirnya, karena tekanan batin dan penderitaan yang begitu berat, Siti Nurbaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Dalam keadaan ia dikisahkan meninggal karena diracun. Setelah beberapa tahun kemudian, Samsul Bahri kembali ke Padang sebagai perwira tentara Belanda. Di sana ia mengetahui bahwa Datuk Merangkih memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial. Dalam pertempuran itu, Datuk Merangkih tewas di tangan Samsul Bahri. Namun tak lama setelah itu, Samsul pun gugur karena mereka berakhir tragis, cinta yang tak sempat bersatu karena kekuasaan dan adat yang mengekang. Nah, novel ini menyampaikan pesan yang sangat kuat. Mara Rusli melalui novel Siti Nurbaya ini ingin mengkritik keras adat lama yang kaku dan tidak manusiawi, terutama dalam hal perjodohan dan posisi perempuan. Ia juga menunjukkan bahwa cinta, kebahagiaan tidak akan tumbuh dalam sistem sosial yang menindas. Sampai sekarang, Siti Nurbaya tetap dikenal sebagai simbol cinta sejati yang terhalang oleh adat dan kekuasaan. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian melawan ketidakadilan adalah nilai-nilai yang relevan hingga hari ini.
Nah, itulah cerita singkat novel Siti Nurbaya. Kisah tak sampai. Selain kisah cinta yang menyedihkan, novel ini juga menyampaikan pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan dan kebebasan dalam menemukan hidup. Terima kasih sudah menonton. Lanjut, novel yang kedua, saya mengambil novel yang berjudul Azab dan Sengsara. Azab dan Sengsara ini adalah karya Marari Siregar yang terbit pada tahun 1920 dan dikenal sebagai novel modern Indonesia. Cerita ini menggambarkan penderitaan akibat pernikahan tidak didasari cinta serta kritik terhadap adat lama mengekang kebebasan anak muda. Kisahnya berpusat pada Mariamin, seorang gadis cantik dan baik hati dari keluarga Batak, dan Amiruddin, pemuda terpelajar yang sangat mencintai sejak kecil. Mereka tumbuh bersama dan saling berjanji akan menikah pada suatu hari nanti. Namun, cinta mereka terhalang oleh adat dan status sosial. Ayah Amiruddin, Baginda di atas, menolak hubungan itu karena menganggap keluarga Mariamin miskin dan tidak setara dengan keluarga mereka. Meskipun Amiruddin mencoba memujuk ayahnya, tetapi ayahnya tetap bersikap keras. Akhirnya Amiruddin dipaksa menikah gadis lain yang lebih kaya, yang lebih setara dengan keluarga mereka. Sementara Mariamin dijodohkan dengan lelaki bernama Kasibun yang ternyata kasar dan tidak bertanggung jawab. Pernikahan Mariamin begitu menjadi neraka. Kasibun sering memukul, bersikap keras dan tidak mencintai sama sekali. Mariamin menderita lahir dan batin, namun ia tetap tabah menerima nasibnya yang ditentukan oleh orang lain. Sementara itu, Amiruddin juga hidup dengan penyesalan. Ia tak bahagia dengan istrinya dan hatinya tetap ke Mariamin. Cinta yang tulus itu akhirnya berubah menjadi duka mendalam. Sehingga suatu hari Mariamin jatuh sakit karena stres dan kelelahan akibat perlakuan suaminya. Ia meninggal dan kesedihan tanpa pernah merasakan kebahagiaan sejati. Amiruddin yang mendengar kabar itu sangat terpukul, sedih, merasa bersalah seumur hidup. Melalui kisah tragedi ini, Marari Siregar ingin menyampaikan pesan penting bahwa adat yang memaksa dan pernikahan tanpa cinta yang membawa azab dan sengsara. Novel ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap sistem sosial yang tidak manusiawi, sekaligus memperjuangkan hak kebebasan memiliki pasangan hidup. Azab dan Sengsara bukan sekedar kisah cinta, tapi kritik sosial dan cermin penderitaan perempuan pada masa itu. Lewat akhir yang tragis, novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak boleh dikalahkan oleh harta, adat, atau status. Nah, cukup segitu saja. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.